absen dulu ya. Jadi untuk Sepia ada Andrian, Winda, ada Bu Desta, Ulfa, ada Bu Rizky, Jessica, ada Bu Martina, Stella. Jadi semua hampir hadir ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita, sebaiknya kita keluar dulu. Nah, jadi pembahasan kita kali ini tentang Perang Dunia yang pertama. Jadi Perang Dunia yang pertama ini dimulai dari tahun 1912 sampai 1918. Jadi apa sih latar belakang dimulainya Perang Dunia yang pertama ini? Jadi yang pertama itu didasari oleh ini berbagai perkembangan muncul di negara-negara Eropa. Yang kedua apa sih? Jadi negara-negara bersaing untuk mengembangkan industri mereka. Hal ini membutuhkan modal, tenaga kerja, dan akses ke wilayah pemasaran yang mendorong negara-negara untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme. Terus yang ketiga apa sih latar belakangnya? Jadi yang ketiga itu contohnya kita sih yang menjadi ya. Kemudian apa sih sebab dan sebab khusus dari Perang Dunia yang pertama? Jadi sebab yang pertama timbulnya pertentangan antara negara Eropa karena saling bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan, yaitu Inggris dan Jerman. Yang kedua yaitu adanya penguasaan senjata serta makin mempertajam pertentangan yang terjadi di negara-negara Eropa seperti Prancis melawan Jerman. Kemudian yang ketiga perebutan daerah Balkan. Jadi daerah Balkan ini apa sih? Yaitu antara Rusia dan koalisi mereka versus kita. Jadi yang keempat apa sih? Jadi yang keempat itu timbulnya dua persekutuan Triple Alliance atau Jerman, Italia, Australia, dan Triple Eastern atau Prancis, Inggris, dan Rusia. Kemudian apa sih yang berbeda dari kota Austria, Ikan dari Switzerland, Sarajevo atau Yugoslavia, yaitu oleh Gorbachev yang merupakan kelompok nasionalis Serbia pada tahun lalu. Yaitu 1914. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 1914, sekutu Australia yaitu Jerman melakukan perang melawan Rusia. Jadi di sini masuk ke dalam sebab umum yang di sana juga deh. Yang ketiga, ya. Jadi sebab khusus yang ketiga yaitu pada tanggal 1 Agustus 1914 Jerman menyatakan perang terhadap Prancis dan Inggris dan dalam waktu yang singkat perang dunia seluruh Eropa. Jadi ini sebenarnya sebab umum dan sebab khusus. Jadi sebenarnya yang paling memicu itu di sebab khusus yang pertama yaitu insiden Sarajevo. Jadi di garis bawahi insiden Sarajevo. Kemudian pihak-pihak yang terkait siapa saja. Jadi ini ada dua blok. Di mana yang pertama itu blok sekutu dan blok sentral. Jadi blok sekutu ini siapa saja negaranya. Jadi untuk blok sekutu negaranya itu yaitu Amerika Serikat, Prancis, Italia, Inggris dan Rusia. Kemudian blok sentral siapa saja sih? Jadi yang pertama itu Jerman, Austria, Korea dan kemudian wilayah perkumpulan perang dunia pertama ini di mana saja berapa pun. Jadi wilayah perkumpulan dalam perang dunia pertama ini melibatkan beberapa front utama yaitu terbagi menjadi 4 front. Yang pertama front barat yaitu Jerman, Belgia dan Prancis. Yang kedua front timur yaitu Rusia, Australia, Hungaria dan Jerman. Yang ketiga yaitu front selatan yaitu diisi oleh negara Italia, Austria, Hungaria dan Jerman. Kemudian front yang keempat yaitu front Balkan dan Timur Tengah. Jadi front Balkan ini tadi Rusia dan Jerman. Kemudian bagaimana sih jalan perang dunia yang pertama? Bagaimana sih jalan terjadi perang? Jadi yang pertama perang negara Balkan. Jadi Jerman di sini berhasil mengalahkan Serbia. Jadi kemudian itu sudah berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi tentaranya dikalahkan oleh tentara yang merupakan sekutu Jepang.
Kemudian bagaimana terjadi di perang laut. Jadi pertama Jerman ini menyatakan perang kapal selang tak terbatas di perairan Jerman. Yang kedua, kapal Inggris dan Amerika tidak mampu menghadapinya dan mengalami kekalahan. Jadi di sini mereka. Yang ketiga, akibatnya Amerika ini menyatakan perang melawan Jerman. Kemudian bagaimana jalur perang pada Perang Timur. Jadi pada Perang Timur, Jerman terlibat dalam perang dengan Rusia. Yang kedua, Jerman berhasil membunuh pasukan Rusia dekat Masuri. Kemudian kekalahan Rusia menghabisinya yang menimbulkan kekecewaan di kalangan rakyat Rusia yang akhirnya memicu revolusi komunis pada tahun 1917. Kemudian perang terakhir, dan di sini dalam perangnya yaitu kalau terjadi perang antara pihak sentral dan pihak di mana Italia mengalami pertanyaan dan bergabung dengan kemudian Italia juga mendapatkan wilayah yang dimiliki oleh Australia tadi yang tadi kamu menunjukkan. Kemudian Italia juga mengalami banyak kekalahan dalam perang. Kemudian bagaimana sih akhir perang dunia pertama? Jadi Perang Dunia Pertama ini berakhir dengan kemenangan blok sekutu dan kekalahan blok sentral yang tadi saya katakan. Penyelesaian perang ini dilakukan melalui perjanjian perdamaian. Setelah perjanjian, negara pemenang menetapkan persyaratan kepada negara yang kalah di mana mereka menetapkan perjanjian bersama kepada Jerman, yaitu perjanjian Versailles tahun 1919 dan memaksa Jerman untuk menyerahkan 13% wilayahnya yang membatasi pemberantasan perangnya. Yaitu 28 Juni 1919, kemudian ada perjanjian Saint-Germain atau 10 November 1919. Kemudian ada perjanjian Neuilly. Jadi ini terjadi pada tanggal 27 November 1919 dan kemudian perjanjian yang terakhir yaitu perjanjian Serves yaitu pada tanggal 10 Agustus 1920. Jadi apa sih dampak dari perang dunia satu ini? Tadi kan udah jelas nih jalannya. Jadi dampak yang pertama tentunya perang dunia satu ini membawa dampak dan perubahan yang signifikan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, antar bangsa. Bukan hanya di Eropa, tetapi juga meluas ke seluruh dunia. Tetapi termasuk juga ya Indonesia. Kemudian di bidang politik apa sih yang terjadi? Apa sih dampak yang terjadi di perang dunia yang pertama ini? Yang pertama yaitu terjadinya perubahan teritorial, yaitu daerah jajahan Jerman yang dikuasai oleh sekutu. Jadi dimenangkan oleh sekutu tadi. Kemudian berkembangnya paham baru seperti komunisme, fasisme, nasionalisme, demokrasi dan totalitarisme dalam politik global. Terus dalam bidang sosial dan ekonomi apa sih yang terjadi? Jadi di bidang ekonomi mengalami kekacauan dan munculnya nasionalisme ekonomi bersamaan dengan terjadinya kasus atau krisis ekonomi seperti krisis atau Malaysia. Kemudian di bidang sosial ditandai dengan munculnya paham materialisme, gerakan buruh serta pengenalan undang-undang sosial yang penting. Kemudian perang ini menciptakan perasaan yang takut dan kepatuhan dalam bidang spiritual dan komunitas atau rohani. Jadi dari materi yang saya sampaikan dari siswa-siswa itu ada nggak yang mau ditanya tentang perang dunia pertama ini? Siapa namanya? Nama ini itu mengapa bisa revolusi Bolshevik ini terjadi karena apa yang menyebabkan waktu D1 ini menyebabkan revolusi Bolshevik itu karena apa Pak? Oh, sebenarnya itu lanjutan dari perang dunia kedua. Sebenarnya itu dibahas di perang dunia kedua. Jadi sebenarnya untuk perang dunia yang pertama saja. Bukan satu. Maksudnya revolusi ini Kak? Revolusi Inggris kan ya? Ada Ada lagi yang mau bertanya? Siapa namanya?
Amerika Serikat. Anissa. Oke, boleh nih Kak. Oke, makanan sudah disebut. Saya bertanya Kak, apa keterkaitan Amerika? Mengapa Amerika itu turut ikut serta dalam Perang Dunia ke-1 ini Kak? Apa yang menyebabkan mereka ikut serta dalam Perang Dunia ke-1 ini? Oke. Jadi kita ikut-ikutan gitu ya. Jadi Amerika ini setiap apa sih ikut-ikutan kan? Iya. Nah, jadi di sini, jadi Amerika itu termasuk ke dalam blok sekutu ya. Boleh kelihatan kan? Blok sekutu ada Amerika Serikat, Prancis, Italia, Inggris dan Rusia. Sebenarnya sebab umumnya itu yang pertama sebenarnya yang bertengkar itu Austria. Jadi si Gavin Chopinci ini orang Serbia, tapi dia membunuh anak putra mahkota dari Austria. Jadi Amerika ini karena udah ada terjadi perang, kan kita kan ini daerah yang dijajah, kita yang dijajah, mereka penjajah. Jadi Amerika ini ikut tuh ambil bagian. Sebenarnya Amerika nggak ada niat untuk bergabung di situ. Cuman dia udah ikut dulu, mau melihat mereka mau ngasih gencatan senjata untuk negara yang berperang awalnya. Kalau Amerika nggak ada niat untuk ikut-ikutan di dalam perang sebenarnya. Kalau kalian baca di dalam jurnal, Amerika ini cuma pemasukan senjata untuk orang-orang berperang, negara-negara berperang. Berarti nggak ada niatan join. Iya, awalnya tidak ada, tapi ketika Amerika melihat ada maka Amerika ikut serta dalam perang itu, makanya dia masuk ke dalam blok sekutu. Dan yang tahu nggak, yang menang di perang dunia pertama itu adalah blok sekutu dan yang kalah adalah blok sentral. Jadi bisa dibilang Amerika Serikat ini menjadi pemenang dari perang dunia yang pertama. Jadi apa ada lagi yang ingin bertanya? Apakah ada? Oh cukup ya. Oke, jadi selanjutnya kita main games dulu nggak sih? Ya. Oke, biar seru ya. Jadi di sini ada barcode. Kita mulai dari games dulu yaitu Mortal. Jadi bisa di scan dulu ya. Di scan dulu, boleh. Oh ya. Jadi tampilan di wallpaper itu nanti seperti ini. Di sini kita menebak kata-kata yang tersembunyi. Jadi ibu membuat ada 7 kata yang tersembunyi. Jadi kalian bisa menentukan apa saja dari penjelasan ibu tentang Perang Dunia yang pertama ini. Jadi contoh tadi ibu kasih tahu jawabannya itu tentang ibu kan membahas tadi ada Amerika Serikat. Dicari di sini. Di mana sih bagian Amerika Serikat gitu? Bisa dicari ya, dijawab. Ada 7 poin, nanti kita jawab bareng-bareng. Ini kan contohnya nih, ibu kasih tahu nih, kata kunci yang pertama tersembunyi itu ada Balkan. Ada 7 kata kunci, ada Amerika Serikat, Rusia, blok sentral, blok sekutu, kemudian ada insiden Sarajevo. Ini 9 kunci. Jadi dikerjain dulu ya. Kita bahas sama-sama. Kemudian kita masuk ke kuisi. Jadi kuisi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ibu udah siapkan. Jadi boleh dibuka dulu kuisinya. Kemudian untuk kode kuisinya boleh dimasukkan yaitu 164938. Nah, jadi di link kuis tadi yang kode 164938 udah diisi oleh 9 pemain. Jadi di sini ibu akan mulai ya. Jadi di sini kalian akan menjawab soal-soal tentang Perang Dunia yang pertama. Jadi boleh di video ya. Waktunya 3, 2, 1. Oke, boleh dimulai. Semangat, pasti bisa ya. Oke, untuk nomor yang pertama Rizky, kemudian Ane. Kemudian Gua apakan dulu kalian ya? Sebentar ini. Ane di sini belum pernah salah ya dalam menebak jawabannya. Kemudian tidak kalah disusun oleh Aldo.
Adolf, mantap. Wah, kemudian disusul oleh Ane. Ane menjadi peringkat yang pertama. Wah, Ane menjadi peringkat yang pertama dengan benar semua. Kemudian disusul oleh Adolf Sarigan. Wah, semangat sekali ya. Pertarungan yang sangat sengit. Oke, kemudian untuk ya masih ada yang ingin menjawab El. Untuk peringkat yang pertama di sini dimenangkan oleh Ane Asrul. Kemudian Adolf Eriko Tarigan. Kemudian Rizky Dwi. Kemudian Agripa Ido Manalu. Kemudian Santa Hoki. Dan yang ketujuh El. Jadi kita boleh tepuk tangan dulu ya. Jadi semuanya mendengarkan. Jadi semangat kan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Jadi tapi kita berikan dulu tepuk tangan buat Ane Asrul. Oh ya udah, Ane diri dulu deh, Anissa. Diri dulu boleh? Oke, tepuk tangan buat Anissa. Oke, jadi tadi kan kita mau mulai. Oke, udah boleh. Jadi tadi kan kita mau mulai pembelajaran ini dengan berdoa, maka kita tutup dengan doa juga yang dipimpin oleh Komting. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa untuk keyakinan kita dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kemudian